Oke, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di sore hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal, dan pikiran akan menolong kita di dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sore hari ini saya ingin membagi satu topik yang sederhana bagi kita di renungan sore hari ini, berjudul kita semua sedang OTW. Kita semua sedang on the way. Oke, karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang sangat sederhana ini, dan biarkanlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua di sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat penyembahan sebelum kita akan bersama-sama tetap di channel ini, teman-teman semua. Di streaming hari ini kita bisa berdiskusi nanti di akhir streaming. Mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau doa atau apa di kolom komentar di streaming ini ya. Kita akan discuss bersama-sama. Oke. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed, but I live in your hand. Oh, majesty, yeah, majesty.
changed by your love. In the presence of your majesty, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kami bersyukur untuk Engkau, untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami dari pagi sampai sore hari ini kembali Bapa. Dalam streaming sore yang sederhana ini kami mengucap syukur buat apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Tuhan, even all of us still facing the pandemic COVID in this nation, but we thank God Jesus for everything that you was done in our daily life. So tonight we come to your presence again, God Jesus, and thank for everything. Bapak, kami berdoa dan bersyukur, ajar kami untuk bersabar dalam pengharapan, bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa di saat-saat circumstance, the difficult season ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menolong kami, berikan jalan keluar bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berkata bahwa pedang, mara bahaya, penyakit sampai maut dan kelaparan, ketelanjangan tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan Pastor Roy di sore hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik sebenarnya yang bagus sekali, berjudul kita semua sedang OTW. Ya, kita semua sedang OTW. Ini gambar yang saya buat. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di Facebook saya. Ya, teman-teman bisa lihat di Facebook saya. Kemudian ada di personal website saya sudah terbitkan juga tulisan pendek ini di situ. Ada Anda bisa, teman-teman bisa menemukan di situ ya. Nah, jadi saya mulai dengan dua hal. There are two things we need as pilgrim and stranger in the world. Itu according to 1 Peter chapter 2 verse 11. Just two things in there. Yang pertama ada map for knowing destination, dan kemudian compass that guide us to the destination. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita akan lihat, ya, ini yang kita akan lihat. Pertama adalah kita tidak ditentukan untuk tinggal di dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Ini selama-lamanya. Sejak kejatuhan manusia, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka yang pertama Allah lakukan adalah kemudian menebus mereka. Nah, kita bisa melihat secara singkat, sederhana, tipologi penebusan Kristus atas manusia itu dimulai dan sejak Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh dalam dosa, fall in sin. Kita menemukan di situ there was written in Genesis chapter 3 verse 21, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya pada mereka. Nah, ini adalah tindakan aktif dari Allah. When Adam and Eve fall in sin, God reached them and redeemed them. Di situ kita melihat bahwa penebusan Allah kepada Adam dan Hawa sampai puncak kepada penebusan Kristus sebagai puncak karya keselamatan, karya terbesar Allah. Puncaknya itu ada pada penebusan Kristus atas manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama kita harus paham bahwa Allah itu adalah Allah yang pro kepada kehidupan, pro kepada life.
Karena itu dalam seluruh pelayanan-pelayanan gerejawi, pelayanan-pelayanan siapapun, para church, yayasan, Christian Foundation, dan berbagai jenis pelayanan itu harus bermuara kepada pro-life, di mana Allah pro kepada kehidupan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah tidak menghancurkan, memusnahkan atau Adam dan Hawa di situ, tapi Bapak Ibu lihat Allah menebus mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka, even they went out from the Garden of Eden. Nah, kita lihat di sini sampai kepada puncak itulah, maka manusia ini sudah jatuh. Maka the world that was fallen ini bukan lagi rumah kita. Kalau hari ini kita bisa lihat dunia ini menjadi sebuah tempat, bukan lagi Taman Eden ya, the Garden of Eden, tapi menjadi Taman Edan sebenarnya. Menjadi sebuah Taman Edan. Iya. Jadi itulah sebabnya dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini bukan lagi rumah kita Bapak Ibu. Bukan lagi the best place for us. Tapi rumah kita adalah Yerusalem baru Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus berkata, carilah harta yang di surga. This is our Yares. Yares itu adalah warisan, heritage Bapak Ibu. Nah, saya ingat kalau bisa lihat berbicara tentang rumah, bahwa rumah kita di surga, saya ingat ada beberapa lagu Pentakosta lama yang saya ingat terus karena saya besar juga dalam di mana lagu-lagu ini booming pada waktu itu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Itu lagu-lagu yang seperti begitu Bapak Ibu. Jadi itu menjadi sebuah pengharapan eskatologi for the all human kinds that was fallen in sin. Ini adalah pengharapan eskatologi bagi kita, seluruh umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi dunia hari ini is not my home, is not your home. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dunia hari ini, the world today is not your home, is not my home. Nah, ini paradigma ini, itulah sebabnya Yesus berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, karena di rumah Bapakku itu banyak tempat. Jadi di dunia hari ini, it's not my home, is not your home. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rumah yang digambarkan itu adalah rumah Bapa, the best place for us. This is the final destination. Itu adalah destinasi terakhir, adalah back to daddy's home. Karena itu selalu kalau dalam pelayanan-pelayanan penghiburan, kematian, saya selalu menggunakan kalimat ini, back to daddy's home. Kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Karena Korintus berkata bahwa kita datang daripada Allah. Kita semua berasal daripada Allah. Karena itu kita akan kembali kepada Allah. Karena itu saya sering sekali kalau ada jemaat Tuhan atau saudara ada yang melahirkan putra-putri mereka, saya senang sekali mengucapkan salam dan berkata bahwa di situ bahwa selamat datang. Ya. Nanti kalau ada keluarga besar, saya yang meninggal biasanya di keluarga besar istri atau suami, saya sering mengucapkan kalimat siapa yang pulang atau selamat berpulang. Karena memang dunia bukan milik kita. Iya. Tetapi hari ini kita lihat the world situation in this day, Bapak Ibu, kita melihat itu orang berusaha untuk membuat dirinya nyaman dan established di dunia that was fall in sin, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ini harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu sampai kepada puncaknya ini. Nah, karena itu Yesus berkata ketika puncak penebusan Kristus bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, Yesus mengajarkan kita untuk tidak lagi cinta kepada dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, di situ preferensi Alkitab mengajarkan kita bahwa ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu yang datang kepadanya itu para dedotai. Nah, para dedotai dalam pengertian, kalau kita baca di situ, iblis berkata bahwa kalau engkau sujud menyembah aku, maka seluruh dunia, kerajaan dan dunia ini aku berikan kepadamu.
Di situ digunakan kalimat paradedote, artinya Tuhan memberikan kuasa yang terbatas di dunia ini untuk dikuasai oleh iblis, dan itu dipakai sebagai alat untuk mencobai manusia. Tidak ada hal lain yang dapat dipakai untuk mencobai manusia selain uang, selain harta, selain mamon. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, the things, hal di dunia ini yang membuat manusia jauh daripada Tuhan cuma satu, money, uang. Nah, karena itu di sore hari ini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita semua belajar, kita sedang on the way. The world today is not my home, is not your home. Itu harus kita pahami dulu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, slide yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat sama-sama di sini. Nah, itulah sebabnya Petrus membahasakannya di dalam suratnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Allah, di situ kita melihat ini adalah peringatan Rasul Paulus. Nah, ini teman-teman kalau dengar tadi ada bel panjang di asrama, itu adalah bel untuk anak-anak makan malam di asrama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus ini. Di situ digunakan kata as a pilgrims and stranger, Bapak Ibu, sebagai orang asing di dunia dan sebagai pendatang di dunia. Nah, di situ Rasul Petrus menasihati mereka bahwa untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, epitomia, Bapak Ibu. Karena di dalam manusia ini ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah sarkos antropos, Bapak Ibu. Sarkos antropos dan sarkos, Bapak Ibu lihat, sarkos antropos, manusia dunia ini. Dan kemudian ada antropos pneumatikos, manusia roh, Bapak Ibu. Karena itu Paulus menasihati kita. Sebab jika kita tidak tahu kemana tujuan kita, tujuan kita dan bagaimana serta siapa yang menuntun kita, maka firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 12. Nah, ini these are very important things that must we know. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus. Nah, ini hal yang paling penting yang sebagai pendatang dan perantau. Kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, penting sekali bagi kita sebagai perantau dan pendatang. Kita pertama harus mengetahui kemana tujuan kita. Dan bagaimana serta siapa yang menuntun kita. Ini penting sekali. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. We are creatures by God. Dan kita akan kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Just for a while in the world. Just for a while in the world that was fallen. Kita hanya sementara ada di dunia yang sudah jatuh. Karena itu kita harus tahu siapa kita. I'm the creatures that was redeemed by God. Lalu pertanyaan kedua, kemana tujuan kita, final destination kita itu kemana, Bapak Ibu? Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana, how, serta with who yang menuntun kita. Ini harus kita jawab. Amsal berkata bahwa
Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak jalan di dunia ini. Ada banyak jalan-jalan, ada parafrase yang sering orang ungkapkan, ada banyak jalan ke Roma. Memang benar banyak jalan ke Roma, ada jalan samping, jalan sempit, dan banyak jalan-jalan muter, dan banyak jalan. Tapi saya mau kasih tahu hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus, yaitu jalan keselamatan, jalan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah sampai kepada final destination kita, tujuan kita. Kita semua sedang on the way. Karena itu Bapak Ibu, kita semua yang sedang on the way ini, kita pastikan dengan siapa yang jadi driver bagi kita, dengan siapa kita sedang menuju ke tujuan kita. Tujuan kita kemana? Ya, saya selalu senang sekali dengan hal-hal yang mendasar, Bapak Ibu. Nah, seringkali itu orang lupa hal-hal yang dasar. Saya sangat sederhana sekali. Sebuah bangunan semegah apapun, yang membuatnya kokoh itu adalah foundationnya. Karena itu ketika foundation itu kokoh, teguh, maka di dalam berbagai situasi, even the pandemic COVID, all of us still facing until now. Alkitab berkata bahwa bersukacita dalam pengharapan, bertekunlah dalam kesesakan, dan bersabarlah dalam bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Is a very important thing for us, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di hari-hari ini. Itulah sebabnya Amsal berkata ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya nyanyikan sebuah lagu yang sederhana dari anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Ini hal-hal yang paling mendasar, Bapak Ibu. Bahkan lagu ini adalah lagu yang kita semua belajar di sekolah minggu, tapi lagu ini membawa pengertian kepada kita tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu, yang menyipak kepada kita sehingga kita memberikan pengertian. Bapak Ibu, kita sedang on the way, tapi pastikan kita di jalan yang benar, bukan di wrong way. Kita semua sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Pastikan bahwa setiap kita, pastikan Bapak Ibu, pastikan bahwa setiap kita ada pada jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Itu banyak orang mengambil jalan yang keliru, banyak orang mengambil jalan yang salah di dalam hidup. Even he become a Christian for a long time. Bahkan dia sudah menjadi Kristen untuk waktu yang cukup lama, bahkan dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa orang juga bisa sesat dalam pelayanan. Orang bisa tersesat dalam kekristenan itu. Dia pikir dia sudah benar, dia melayani. Dia pikir dia sudah melayani Tuhan. Dia pikir dia sudah melayani Tuhan. Dan dia pikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Kitab Wahyu sendiri menjelaskan hal tersebut. The book of Revelation describe for all of us. Ya, bagaimana gereja di Efesus itu melayani Tuhan, Bapak Ibu.
Mereka melayani Tuhan tanpa kasih. Padahal love is the foundation, from our relationship with God. Kasih adalah fondasi relasi kita dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 20 berkata bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk anatema. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu tanpa kasih, Bapak Ibu. Karena itu mereka hanya melayani Tuhan saja, tetapi tanpa kasih kepada Tuhan. Nah, ini yang parah sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan berkata bahwa kembali lagi lakukanlah kasih mula-mula. Engkau telah jatuh, kalau tidak aku akan datang dan mengambil kaki dia. Ternyata orang yang kehilangan kasih kepada Tuhan itu sudah jatuh, Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, bangkitlah lagi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ada banyak jalan yang disangka lurus. Kalau kita sedang OTW, pastikan dengan siapa? Pastikan tujuan kita tepat, kendaraan kita tepat. Karena Alkitab berkata di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di sini kita melihat hanya ada satu jalan yang benar, yaitu Kristus Yesus. Kalau dunia berkata ada banyak jalan ke Roma, itu benar, tetapi tidak dengan keselamatan, karena hanya ada satu jalan, yaitu Kristus Yesus. Yohanes berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, lihat, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Only Jesus. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Karena itu Amsal berkata, karena itu pastikan kita sedang OTW. OTW-nya dengan siapa? Kendaraannya apa? Pastikan. Nah, semua kita sedang on the way. Di dalam perjalanan sebagai pendatang dan perantau pun kita harus berjuang. Mematikan keinginan daging, sarkos antropos dan sarkos pneumatikos. Sarkos antropos dibahasakan di dalam Galatia pasal yang ke-5. Tapi buah-buah kedagingan, kecemaran, hawa nafsu, percabulan lain. Tetapi buah roh ialah kasih, damai, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, sabar, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita lihat. Nah, kita melihat karena itu sebagai pendatang dan perantau kita harus berjuang mematikan keinginan roh sehingga kita dapat mengenali Allah. Nah, kalau Bapak Ibu kita baca dalam kitab Roma pasal yang kita baca kitab Roma pasal yang ke-14. Di situ kita akan menemukan satu hal yang menarik sekali. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, itu bagus sekali. Di situ kita akan menemukan satu ayat yang bagus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita dipimpin oleh Roh Allah? Ini yang harus, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin itu artinya intense conflict, Bapak Ibu. Intense conflict. There's a two intense conflict between sarkos pneumatikos dan kemudian sarkos antropos. Antara keinginan-keinginan roh dan keinginan daging. Itulah sebabnya dibahasakan oleh Yesus bahwa daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini, kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh, artinya kita manut kepada roh. Bagaimana caranya kita manut kepada roh? Nah, Bapak Ibu, yang tadi saya sebut ada konflik, intens konflik. Ada berbagai peristiwa hidup, berbagai peristiwa kehidupan yang membuat kita untuk manut kepada sarkos antropos, manusia daging, pilihan-pilihan daging kita, keinginan kita, egois kita. Atau pilihan kita kepada kehendak Allah. Ada banyak orang Kristen gagal di sini. Saya berjuang setengah mati sekali untuk dapat memahami kehendak Allah, dipimpin oleh Allah. Nah, seringkali itu kita nggak munafik, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang munafik. Hamba Tuhan juga dia butuh perjuangan hidup sekali untuk mematikan egonya, mematikan kedagingan dalam dirinya, hal ambisinya, dan lain sebagainya. Nah, harus mematikan bagaimana sikap hatinya, attitude-nya about money, tentang uang, banyak. Dan dia harus berjuang. Dan saya berjuang untuk hal itu. Sampai hari ini pun saya masih berjuang, Bapak Ibu. Karena itu di sini disebut semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Nah, kata dipimpin itu di situ artinya intense konflik. Jadi ada konflik antara manusia daging dan manusia roh dalam sebuah momen kehidupan, peristiwa hidup ini mereka berperan. Nah, semakin daging kita, semakin kedagingan kita itu menurut kepada antropos daging, keinginan daging, maka kita tidak akan pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Kita tidak akan pernah menaati. We never submit and obey to the willingness of God. Kita tidak pernah akan bisa menaati keinginan Kristus, Bapak Ibu. Tetapi dalam berbagai peristiwa hidup, konflik itu, intense konflik itu konflik yang berkepanjangan. Memang dalam kita tinggal di bumi ini ada setiap hari ada konflik, intense konflik, pilihan hidup. Every day, day by day. Tomorrow morning when you and me wake up, we still facing there's so many problem before us. Di hadapan kita, Bapak Ibu lihat. Dan kemudian ada pilihan. Konflik, kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih submit to the willingness of God, atau obey to the willingness of God, atau opposite dari itu, atau berlawanan dengan itu. Ego kita, keinginan kita, kenyamanan kita, comfort zone kita. This is the influence of our life. Itu mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu yang dirahmati. Karena itu intense konflik ini kita perlu menang. Ketika ada peristiwa hidup, kita memilih yang mana taat kepada kehendak Allah, kepada willingness of God, atau taat kepada keinginan daging. Nah, semakin kita taat kepada roh Allah, keinginan Allah, kemauan Allah berselaras dengan Allah, disitulah dengan mudahnya kita dapat dipimpin oleh Allah, kita dapat diatur oleh Allah lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Roh Kudus, ataupun lewat hal-hal lain yang Allah izinkan berbicara kepada kita, lewat teguran orang atau hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kalau hadir dalam pertemuan ibadah atau mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan dan lain, ketika saya merasa bahwa itu firman Tuhan menegur saya selalu berkata buat roh saya, batin saya, this for me. Ini untuk saya Tuhan. Teach us how to repent every day. Ajar saya untuk bagaimana bertobat setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang Petrus maksudkan di situ adalah kita melihat bahwa di dalam perjalanan sebagai pendatang dan perantau, maka kita harus berjuang mematikan keinginan-keinginan daging tadi. Sarkos, antropos, berjuang untuk mematikan keinginan daging. Nah, dengan demikian maka kita akan dengan mudah, easy for us to submit to the willingness of God. Ini harus kita. Tapi kalau di dalam sebuah peristiwa hidup ada konflik antara manusia daging dan manusia roh, kita taat kepada manusia daging, kita akan jatuh di bawah kontrol manusia daging itu. Tetapi kalau kita manut kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita akan mudah sekali, kita akan mudah dan gampang untuk dipimpin oleh manusia roh. Bapak Ibu lihat, tetap terkoneksi dengan Roh Kudus di dalam pembacaan kitab suci. Nah, saya senang menggunakan ilustrasi tuntunan bintang ya. Di situ bagaimana orang Majus menundukkan diri dalam tuntunan bintang. Ya, ada godaan bagi kita juga untuk tinggal di dunia yang jatuh ini. Tantangannya berat, Bapak Ibu. Tantangannya sangat berat untuk kita tinggal. Padahal Allah sudah berkata, dunia ini bukan milik kita. The world this day is not my home. Also is not yours. Dan juga bukan rumah kita. Sebab rumah kita adalah Yerusalem baru, Bapak Ibu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku
datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah permintaan dari Rasul Paulus bahwa sebagai stranger, sebagai pilgrims, kita harus tahu dengan siapa kita berjalan. Kita semua sedang on the way ya, tapi kita pastikan lagi kita on the way dengan siapa yang driver kita, siapa yang mengemudi. Orang Ambon bilang siapa yang bawa otonyong. Iya, tujuannya kemana harus dengan pasti, karena semua Alkitab berkata dalam Amsal pasal 14 ayat 12 itu dikatakan bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus. They think, mereka berpikir bahwa jalan yang sedang mereka tempuh ini lurus. Alkitab berkata padahal ujungnya menuju maut. Tapi Yesus itu adalah jalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Satu-satunya jalan yang melalui Yesus. Jadi berjalan bersama dengan Yesus, Bapak Ibu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jadi mengingatkan kita ya Bapak Ibu untuk berjuang mematikan keinginan daging, sarkos pneumatikos, berperang melawan sarkos antropos. Sarkos antropos itu adalah manusia-manusia daging, pilihan-pilihan yang daging. Jadi ketika kita dalam intens konflik, ada peristiwa hidup, lalu kita lebih cenderung kepada kedagingan kita, maka kita akan jatuh di bawah kontrol hal-hal daging. Alkitab berkata bahwa percabulan itu menjadi nyata. Di dalam Galatia pasal 5, di situ kita bisa melihat buah-buah kedagingan itu hawa nafsu, percabulan dan lain, tapi buah roh kasih, sukacita dan lain sebagainya. Semakin dalam peristiwa hidup intens konflik itu kita manut kepada kehendak Allah, di situ dengan lebih sangat mudah kita menaati keinginan dan kehendak Allah dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat poin yang berikut. Ya, di sini Bapak Ibu kita lihat poin yang berikut ini. Di sini, janganlah kamu mengasihi dunia. Ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, Tuhan sudah kasih kita peringatan untuk jangan kita mengasihi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jangan kita mengasihi dunia ini. Nah, di sini jangan kita mengasihi dunia dengan segala isinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang mengasihi maka kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu, sebab semua yang ada dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta kengkong hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan Allah tetap hidup selamanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menolak semua yang ditawarkan oleh iblis. Nah, hari ini banyak oknum hamba Tuhan mencoba untuk menawar apa yang ditolak oleh Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar. Kita semua sedang on the way. Tapi pastikan tujuan kita jelas, dengan siapa kita pergi, kita punya map, kita punya kompas. Jadinya kita sedang on the way kawan. Perantau dan pendatang dalam secara rohani tidak pernah berdiam lama. Nah, kalau kita melihat tipologi orang Israel ketika mereka di padang gurun, itu ada tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu bergerak, tiang api itu bergerak, maka mereka harus berkemas dan harus berjalan. Bapak Ibu, sama kita dengan perantau. Nah,
Jangan sampai dalam perantauan ini kita mengalami blind spot, titik buta, kita nggak tahu kemana kita akan pergi. Karena itu semua kita sedang on the way. Pastikan kita on the way, kita tahu jalan, hanya Yesuslah jalan hidup kita, nggak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Kristus Yesus. Kemudian yang berikut, poin berikut kita akan lihat. Nah, karena itu kita memerlukan di sini kita memerlukan yang namanya kompas. Kemudian dengan mapnya udah jelas ya. Mapping kita adalah Yerusalem baru, tujuan kita Yerusalem baru, kompas ya. Kristus, mari kawan, perjalanan dan seperingat ingat, sedang OTW. Inilah pengharapan eskatologi kita di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Jadi saya meng-encouragement kita untuk membuka kesadaran bahwa kita semua sementara on the way. Ya, saya on the way. Tapi pastikan dengan siapa kita sedang on the way dan tujuan kita jelas. Tuhan Yesus memberkati kita di sore hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur buat renungan sore yang singkat ini, on the way. Semua kami sedang OTW, semua kami sedang on the way, Tuhan. Pastikan semua kami yang sedang on the way ini, kemana kami pergi, tujuan kami, lalu dengan siapa kami pergi, Tuhan. Karena itu dalam on the way kami perlu kompas, kami perlu map, kami perlu peta, dan semuanya sudah jelas bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Tetapi Engkau berkata, Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau lah, karena Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah hidup. Pastikan kami, Tuhan Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak mengambil jalan yang keliru, jalan yang salah, jalan berputar, atau jalan yang tidak sesuai dengan Engkau mau. Kami mau mengikuti jalan Tuhan yang tepat, yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Tolong kami dan kami memastikan bahwa kami sedang on the way bersama dengan Yesus. Terima kasih banyak. Roh Kudus tolong semua kami, tolong bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami mau mengikuti apa yang Engkau mau. Kami berdoa menurut apa yang sedang Engkau kerjakan buat bangsa kami. Not my will, but your will, God. Karena itu kami setuju dengan apa saja yang Engkau buat, Tuhan, atas bangsa ini. Dan ajar kami untuk memahami bagaimana dan cara apa yang sedang Engkau buat bangsa kami, supaya kami mengerti
dan kami boleh terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan-Mu di bangsa ini, dimulai dari kelompok kecil kami, tetangga kami, orang-orang terdekat, kelurahan, kecamatan, dan kota kami. Kami berdoa, berikan hikmat-Mu buat Bapak Presiden, berikan kesabaran, sukacita, berikan kekuatan, berkati orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Tuhan tolong mereka dapat memberikan masukan yang instruktif, masukan yang baik, mereka bisa menjadi penguatan bagi Bapak Presiden, para menteri yang ada bekerja dengan gubernur, bupati, dan wali kota, supaya dapat membantu mengatasi masalah COVID ini dengan baik di bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya God's factor, hanya faktor Allah saja atas bangsa ini. Kami berdoa memberkati seluruh gereja Tuhan di bangsa ini, biar mereka tidak saja mengajarkan tentang kasih, but show about love. Tuhan tidak saja berkhotbah tentang kasih, tetapi belajar tentang kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur untuk gereja-gereja Tuhan, para penginjil, para penanam Tuhan, para pekerja yang ada di